Shalom Bapak Ibu, upaya dengan intim dengan Allah. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti penyertaan-Mu Yesus. Terima kasih untuk mujizat-Mu yang selalu setiap kali melingkupi Tuhan di setiap langkah kami. Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, juga firman-Mu bisa merema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa. Haleluya. Shalom, kita berjumpa kembali di dalam renungan harian. Hari ini hari Senin, tanggal 25 September 2023. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Ezra, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah membacanya terlebih dahulu. Judul renungan kita hari ini adalah Pemberesan Dosa, yang diambil dari Ezra 10, ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, "Kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu." Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, "Sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu." Saudara, dalam pasal 9 Ezra mendengar kabar buruk bahwa orang-orang Israel telah berdosa dengan mengambil perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa kafir sekitar mereka menjadi istri bagi mereka dan bagi anak-anak mereka. Ezra yang bersuka cita karena Tuhan telah mengizinkan mereka kembali ke tanah perjanjian mereka sangat terkejut mendengar berita tersebut. Pasal 9 ayat 3 dan seterusnya menggambarkan reaksi Ezra ketika mendengar berita tersebut, yakni berduka cita. Ia mengoyakkan pakaiannya, hancur hatinya, ia mencabut rambut kepalanya dan janggutnya, depresi.
Ia duduk tertegun sampai korban petang. Mengakui kesalahan, ia datang kepada Tuhan dan mengakui dosa dan kesalahan bangsanya. Mempertimbangkan, ia memikirkan tindakan apa yang harus diambil. Bertekad, ia memerintahkan seluruh umat untuk bertobat dan bertindak dengan mengusir semua perempuan asing yang telah diperistri oleh mereka. Mendelegasikan, ia menugaskan orang-orang yang masih tinggal takut akan Tuhan dan firman-Nya di pasal 10 ayat 14 dan 16. Saudara, masalah yang dihadapi Ezra bukan hal yang mudah. Bukan saja umat, tapi orang-orang Lewi yang adalah para pelayan di rumah Tuhan juga sudah memperistri wanita-wanita kafir. Orang Het, Amori, Kanaan, Feris, Ammon, Moab, Yebus, dan lain-lain. Mereka mungkin sudah memiliki anak dari hasil perkawinan campur tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah dicari solusinya. Bahkan untuk para konselor keluarga Kristen sekalipun. Ezra pun termenung lama berjam-jam sampai korban petang. Ia tahu bahwa ia membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena dosa harus dibereskan. Dosa yang tidak dibereskan akan mendatangkan kutuk dan murka Tuhan. Doa Ezra yang dipanjatkan dengan penyesalan dan pengakuan dosa sambil menangis dan bersujud kepada Allah telah menggerakkan hati seluruh jemaah yang datang pada saat itu. Mereka pun menangis keras-keras dan mengaku dosa di pasal 10 ayat 1. Sampai bangkit seorang yang bernama Sekanya bin Yehiel yang mengajak seluruh umat untuk bertobat dan bertindak untuk mengusir semua perempuan kafir dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. Dan segenap jemaah bersumpah bahwa mereka akan melakukannya. 3 hari setelah itu mereka mengumpulkan seluruh rakyat dan mengumumkannya kepada seluruh rakyat. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, mereka akan dikucilkan dan segala hartanya akan disita. Dan sebagai penebus salah, mereka mempersembahkan korban seekor domba jantan kepada Tuhan. Saudara, dosa bukan diselesaikan melalui kompromi. Karena Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Dosa menjauhkan manusia dari Tuhan. Dosa menghalangi berkat Tuhan. Dosa membawa manusia kepada kebinasaan. Yesaya 59 ayat 1 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa harus dibereskan, saudara. Dengan apa, saudara? Yang pertama, pengakuan dan penyesalan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Yang kedua, tidak cukup hanya sampai pengakuan dan penyesalan, tapi harus diikuti dengan pertobatan. Artinya, tidak melakukan lagi. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan menyucikan kita. Menyucikan artinya menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Yang ketiga, memisahkan diri dari dosa. Inilah yang diperintahkan oleh Ezra kepada umat Israel agar mereka menjauhkan diri dari dosa dengan mengusir perempuan-perempuan kafir dari kehidupan mereka. Mereka memisahkan diri mereka dari dosa. Jangan lagi hidup dalam dosa. Yang keempat, saudara, minta Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Apa perenungan kita hari ini? Manusia pertama telah berdosa. Dan sejak itu dosa menjadi warisan yang terus diturunkan generasi ke generasi sampai kesudahan alam. Manusia dengan cara apapun tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dosa. Tuhan memberikan jalan melalui Yesus. Ada penebusan dan keselamatan. Namun dibutuhkan respons manusia untuk menerima tawaran tersebut.
melalui keempat langkah yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, mengaku dosa, memohon ampun, bertobat, memisahkan diri dari dosa, dan minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami banyak sekali melakukan dosa, Tuhan. Ampuni kami dari segala kesalahan kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau ingatkan kami senantiasa agar kami boleh hidup dan melepaskan diri dari segala ikatan dosa. Kami tidak mau lagi hidup di bawah kutuk dosa, karena Tuhan sudah membebaskan kami dari dosa. Mari Roh Kudus, pimpinlah kami. Bawa kami terus di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami mau lepaskan diri kami dari apapun yang mengikat kami, yang menjauhkan kami dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.